斗气大陆从此将是我魂族所有。如果你们降服于本地，可以保全你的血脉。我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退魂能退缩，中州的浩劫就此结束吧！Halo guys, welcome back to my channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Dongeng Donghua, Dewa Xiaoyan, melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 2. Sosok Xiaoyan perlahan melayang di atas benua ini, menyipitkan matanya dan melihat seberkas cahaya yang meledak di depannya. Matanya yang telah tenang selama bertahun-tahun tiba-tiba menjadi panas, dan dia bergumam, beberapa dekade ini aku hampir melupakan perasaan itu, pertempuran. Hah? Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya, menatap seberkas cahaya di depannya, matanya dipenuhi dengan kejutan. Dan tepat ketika seberkas cahaya meledak, pembangkit tenaga listrik dari seluruh dunia datang satu demi satu, tetapi dalam waktu singkat, pembangkit tenaga listrik generasi baru yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di ruang ini. Pada saat itu, dua klan Yao yang diselamatkan oleh Xiaoyan dalam kekosongan dan api yang menelan sudah mulai melanjutkan garis keturunan mereka. Klan kuno juga melahirkan generasi baru pria kuat. Guli dan Gu Mei adalah perwakilan dari klan kuno pada usia muda. Ia telah mencapai kekuatan Douzong, Taiksu Gulong secara alami tidak ketinggalan. Dengan momentum seperti itu, saya khawatir di masa depan, legenda yang lebih menarik akan lahir di dunia ini. Gu Yuan dan Zhu Kun tergantung di dekat sisi Xiaoyan, mata mereka terus melihat seberkas cahaya, dan mereka bertanya dengan suara rendah, apakah ini jalan menuju benua lain? Pembangkit tenaga listrik yang berdiri di sekitar berbalik ketika mereka mendengar kata-kata itu, Xiaoyan sedikit mengernyit, lalu mengangguk. Pada saat ini, mereka yang berdiri dalam jarak 1000 mil dari sinar cahaya merasa bahwa ada energi aneh dalam sinar cahaya yang menarik energi dendam dalam tubuh mereka. Ekspresi Gu Yuan dan Zhu Kun sedikit berubah, mereka buru-buru menggunakan ki pertempuran mereka untuk melindungi tubuh mereka, dan kemudian mereka melangkah mundur, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan, hanya Xiaoyan yang tidak bergerak, dan masih menatap jarak yang begitu dekat. Ki asal Kaisar. Xiaoyan tertegun sejenak, perasaan kuat muncul dari hatinya. Telapak tangannya dengan putus asa meraih dari pancaran cahaya, tangan demi tangan, Gu Yuan, Zhu Kun dan bahkan beberapa lainnya. Pembangkit tenaga listrik yang besar memandang Xiaoyan seperti ini, dan tahu pentingnya hal ini, dan mereka semua mengumpulkan ki asal kaisar yang telah ditangkap Xiaoyan. Tiba-tiba, ada ki asal kaisar kecil di Do benua Qi. Dengan ki asal kaisar ini, mereka kemungkinan akan dipromosikan menjadi kaisar Do. Pada jarak seperti itu, Gu Yuan Zhu Kun menjadi sasaran paksaan yang sangat kuat. Paksaan ini berasal dari sinar 10.000 sang ini. Origin Ki Kaisar yang kaya ini bukanlah sesuatu yang Gu Yuan Zhu Kun, yang bukan seorang kaisar yang bertarung, dapat melakukannya, beruang, bahkan energi dendam Xiaoyan sedikit bergetar. Setelah meraih banyak Ki asal kaisar, Xiaoyan berbalik, memeluk pinggang ramping Suner dan membenamkan kepalanya di pundaknya, dan berkata dengan lembut, jangan khawatirkan aku, jaga anak itu baik-baik. Tunggu aku kembali. Tubuh halus Suner bergetar sedikit, Xiaoyan akan pergi, dan itu pergi ke dunia yang tidak dikenal, bagaimana dia bisa bersedia, dan bagaimana mungkin dia tidak khawatir. Tapi dia tahu bahwa Xiaoyan bukan hanya suaminya, tetapi juga orang terkuat di benua ini, selalu mengejar negara tertinggi, jadi dia hanya bisa dengan enggan berkata dengan lembut, ini tidak seperti benua Doqi di luar, jangan berani, dan lebih jaga dirimu. Xiaoyan tersenyum, mengangguk, dan menjawab dengan suara. Pada saat ini, suara yang tidak menyenangkan terdengar di telinganya, Suner mengizinkanku tetapi tidak. Bayangan indah muncul di langit, Qing Guang datang ke sisi Xiaoyan dengan kaget, dan itu adalah Cailin. Xiaoyan tertegun sejenak, lalu tersenyum pada Cailin, dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya, jadi dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan Suner, menatap Suner dengan mata menyedihkan. Melihat ekspresi menyedihkan Xiaoyan, Suner tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum, tetapi sebelum Suner bisa berbicara, Cailin berkata dengan marah, jangan biarkan Suner membujukku, tidak ada gunanya, toh aku tidak bisa membiarkanmu pergi dengan mudah, dengan keluarga besar dan begitu banyak anak, biarkan aku dan Suner menjagaku. Kamu berpikir dengan baik. Orang-orang di sekitar melihat pasangan itu dan hanya bisa tertawa datar. Xiaoyan juga tidak berdaya, Suner buru-buru membungkuk dan tersenyum pada Cailin, saudari Cailin, saudara Xiaoyan adalah pria besar, dia suka berlarian, kamu bisa membiarkannya pergi, atau aku akan mengurusnya, anak-anak di masa depan. Ketika Cailin mendengar kata-kata itu,
dia melirik Suner, lalu melihat penampilan memohon Xiao Yan, dan melambaikan tangannya tanpa daya. Oke, ya, sebaiknya kamu kembali padaku utuh. Jika ada rambut yang hilang, aku akan melepas kulitmu. Aku tidak ingin anak tanpa ayah. Atau, mari kita lihat bagaimana aku membersihkanmu. Ekspresi Xiao Yan sedikit cemberut, mengapa kata-kata Cailin terdengar sedikit mengintimidasi. Dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, terima kasih istriku, jangan khawatir, aku pasti akan kembali utuh. Segera, dengan lambaian tangannya, beberapa bola cahaya muncul di depan Xiao Yan, ini adalah ki asal Kaisar, dengan itu, Anda semua Anda akan dapat menerobos ke Kaisar Dou, dan Anda dapat menggunakannya pada hari terobosan Anda. Setelah berbicara, dia melambaikan beberapa bola cahaya ke arahnya. Cailin, Suner, Gu Yuan, Su Kun, Del. Senior, setelah saya pergi, saya harap semua orang dapat membantu mengurus klan Xiao. Xiao Yan ada di sini untuk berterima kasih kepada semua orang. Xiao Yan membungkukkan tangannya kepada orang-orang kuat yang datang untuk mengantarnya pergi, tetapi tidak ada yang salah. Sekarang Xiao Yan penuh dengan anak dan cucu. Setelah Xiao Yan dipromosikan menjadi Kaisar Dou, karena aktivasi kekuatan darah, semua orang yang dekat dengan Xiao Yan telah mendapat manfaat dari kekuatan darah, dan kekuatan mereka seperti perahu. Sangat mudah untuk ditingkatkan. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, klan Xiao telah tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan dan menjadi pemimpin dari beberapa keluarga besar. Tentu saja, Xiao Yan, Kaisar Yan, harus ada di dalamnya, mengenakan biaya. Haha, jangan khawatir, dengan orang tua di sini, apa yang akan terjadi pada klan Xiao? Gu Yuan mengangkat kepalanya dan tersenyum, menatap pemuda berpakaian hitam di kejauhan, dia tidak bisa menahan nafas, hatinya, hanya beberapa dekade yang singkat, orang yang bodoh. Pemuda itu tiba-tiba tumbuh menjadi puncak keberadaan di benua ini, yang benar-benar patut ditiru. Dan aku, jangan khawatir, Xiao Yan, aku akan menyerahkannya kepada kami di sini, Gu Yuan dan aku akan menerobos Dou di sesegera mungkin, dan kemudian kami akan menemukanmu. Su Kun maju selangkah dan menepuk dadanya dan berkata, sekarang ada Kaisar Origin Qi, hanya masalah waktu sebelum mereka maju ke Doudi. Haha, oke, anak Xiao Yan pasti akan datang menemuinya saat itu. Xiao Yan menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih, dan dia merasa jauh lebih lega tentang keluarga Xiao. Ayah, dengan panggilan lembut, sosok bayangan jatuh ke pelukan Xiao Yan, tidak lain adalah Xiao Xiao. Sekarang Xiao Xiao berusia 11 atau 12 tahun, dia terlihat seperti ibunya, dengan wajah menawan alami, saya khawatir orang biasa benar-benar tidak tahan dengannya. Setelah bertahun-tahun pertumbuhan ini, kekuatan Xiao Xiao benar-benar membuat orang tua memuntahkan darah. Xiao Xiao memiliki darah menelan 9 warna ibu di tubuhnya, ditambah darah Dou di Xiao Yan, kekuatannya telah meledak ke bintang 9 Dou Seng, dengan tingkat pertumbuhan Xiao Xiao, saya khawatir kekuatan Cailin tidak akan sekuat di masa depan. Xiao Yan membelai kepala Xiao Xiao dengan genit, dan berkata sambil tersenyum, Xiao Xiao, ketika ayah pergi, kembalilah, kamu harus menjaga klan Xiao untuk ayah. Xiao Yan memeluk Xiao Xiao, mencubit hidung Xiao Xiao, Xiao Xiao segera menjadi serius, dan berkata dengan serius seperti orang dewasa, ya. Tidak masalah, ayah jangan khawatir. Ayah, Anda tahu, tuannya juga ada di sini. Setelah berbicara, dia menunjuk ke belakang Xiao Yan. Guru, Xiao Yan menoleh, sosok tua tercermin di mata gelap Xiao Yan tiba-tiba menjadi bersemangat, dia adalah seorang remaja bodoh di kota hutan, dan justru pada sosok tua inilah dia mampu berkembang di bawah perlindungan. Tanpa dia, Xiao Yan mungkin tidak berharga, dan dia akan hilang sejak lama. Bagaimana dia bisa mencapai hari ini? Yao Lao tersenyum meyakinkan, mengingat bahwa anak laki-laki yang masih membutuhkan perlindungannya sendiri kini telah tumbuh menjadi penguasa benua Douqi, yang benar-benar emosional. Hati-hati, sekarang guru tidak bisa membantumu, tapi setelah kamu keluar dan membuat nama untuk dirimu sendiri, biarkan guru pergi bersamamu untuk melihat dan melihat, haha. Yao Lao tertawa. Xiao Yan tersenyum, gurunya masih sama seperti sebelumnya. Xiao Yan melambaikan tangannya, menembakkan beberapa pil dan bola ringan ke Yao Lao, dan berkata perlahan, murid ini harus mengikuti ajaran guru. Guru, ini adalah kehormatan murid untuk Anda. Saya berharap guru promosi awal ke Doudi. Ini adalah milik Xiao Yan selama bertahun-tahun, jindan kelas 9 yang disiapkan khusus untuk Yao Lao, serta ki asal kaisar yang baru saja diperoleh. Yao Lao melihat benda di tangannya, dan ada kilatan fluktuasi di matanya. Su Kun Gu Yuan melihat ramuan emas di tangan Yao Lao, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit iri. Obat mujarab emas kelas 9 ini mungkin tak tertandingi di benua Douqi, karena selalu dilakukan oleh Doudi yang kuat. Pemurnian dengan tangan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan jin dan biasa.
Oke, ayo pergi, lebih berhati-hatilah. Yao Lao mengangguk. Kebaikan guru kepada muridnya adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak akan pernah lupakan. Terimalah pemujaan murid itu. Xiao Yan segera berlutut dan membuat suara bergerak, seolah-olah dunia tergerak olehnya. Xiao Yan bersujud berat beberapa kali, matanya dipenuhi rasa terima kasih, berpikir kembali ke masa lalu, bagaimana mungkin dia tidak tergerak. Xiao Yan berdiri perlahan, tanpa basa-basi lagi, sosoknya menembus langit seperti cahaya meteor, tersapu ke lorong, dan menghilang di antara langit dan bumi, tetapi di belakangnya terdengar suara yang kuat. Dengan hormat kirim Kaisar Yan, hidup Kaisar Yan. Di benua Doqi, Xiao Yan adalah legenda, dan perbuatannya pasti akan diturunkan dari generasi ke generasi dan diturunkan selama berabad-abad. Sinar cahaya biru penuh dengan energi kekerasan. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Gu Yuan dan Zhu Kun, yang berada di puncak para santo yang bertarung, dapat merasakan tirani energi sinar ribuan mil jauhnya dari sinar cahaya. Seketika hancur. Sekarang saya takut hanya Xiao Yan yang memiliki kekuatan seperti itu untuk masuk, dan bahkan Xiao Yan tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dia masuk Kaisar Yan, orang terkuat di benua Doqi, tidak berani gegabah, yang menunjukkan betapa tirani sinar ini cahaya adalah. Xiao Yan menginjak kehampaan dan melangkah langsung ke sinar cahaya, dan kemudian sinar cahaya menghilang di atas benua ini. Sebagai orang yang pernah menyelamatkan benua Doqi, Xiao Yan telah menempati tempat suci di jantung pembangkit tenaga listrik, dan semua orang tidak bisa tidak mengkhawatirkannya. Bagaimanapun, itu adalah ruang yang tidak diketahui, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Di benua Doqi ini, mengapa tidak ada Kaisar Dou yang tertinggal? Bisakah dikatakan bahwa dengan berlalunya waktu, Kaisar Dou kuno juga jatuh dengan korosi waktu? Atau, seperti Xiao Yan, diambil dari dunia ini? Ini adalah misteri yang tidak ada yang tahu. Bersambung. Terima kasih sudah menonton dongeng Donghua Battle Through the Heaven ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.